Om Swastiastu. Om Swastiastu. Baik, anak-anak, sekarang kalian sudah berada di room Zoom meeting pertemuan daring kita hari ini. Nah, bagaimana kabar kalian? Baik? Baik, Bu. Baik. Baik, Astung Karo semua sehat. Nah, sekarang sebelum kita mulai pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Nah, siapa yang mau membantu Ibu untuk memimpin doa? Ya, Devi. Baik, teman-teman, agar pembelajaran pada hari ini berjalan lancar, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut kepercayaan masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak, apakah ada temannya yang tidak hadir pada hari ini? Semua hadir ya? Hadir semua, Bu. Semua hadir. Anak-anak, mari kita bersama nyanyikan lagu Indonesia Raya sebelum kita mulai pembelajaran. Ibu akan tayangkan lagunya. Indonesia, airku, tanah tumpah darahku, di sanalah. Kita sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya bersama-sama. Nah, anak-anak, apakah ada yang ingin kalian tanyakan tentang materi kita pada pertemuan sebelumnya? Tidak? Ya. Bu harap kalian sudah memahami dengan baik materi kita sebelumnya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan. Coba kalian persiapkan dulu posisi duduk dengan baik dan perhatikan dengan seksama PowerPoint yang akan Ibu tayangkan. Hari ini kita akan belajar pembelajaran 1, tema 2, udara bersih bagi kesehatan, subtema 1, cara tubuh mengolah udara bersih. Nah, adapun tujuan pembelajaran yang harus kalian capai pada pembelajaran hari ini ada 4. Itulah 4 tujuan pembelajaran yang hendak kalian capai pada pembelajaran hari ini. Nah, sekarang mari kita lanjutkan ke materi yang pertama. Di sini, Ibu tampilkan teks Dayu dan ikan hias. Nah, teks ini juga sudah ada pada buku siswa. Silahkan kalian baca teks berikut dengan seksama karena nanti akan ada tugas yang harus kalian kerjakan. Apakah sudah selesai membaca anak-anak? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Sudah, Bu Guru. Ya, bagus. Kalian sudah memahami apa isi dari teks Dayu dan ikan hias. Kalau begitu, kita akan lanjut. Nah, ada tugas melengkapi peta pikiran. Coba kalian perhatikan dulu peta pikirannya. Tugas peta pikiran ini sudah Ibu kirim di WhatsApp grup, yaitu dalam LKS, lembar kerja siswa. Nah, nanti kalian kerjakan itu di buku tugas. Lalu akan kita bahas bersama nanti jawabannya. Sekarang, Ibu jelaskan sedikit tentang peta pikiran yang harus kalian kerjakan. Nah, ini adalah peta pikiran dari teks bacaan Dayu dan ikan hias. Ada 6 pertanyaan yang harus kalian jawab dengan tepat sesuai dengan isi dari teks Dayu dan ikan hias. Nah, sekarang silahkan kalian kerjakan dengan baik peta pikirannya. Ibu kasih waktu 10 menit. Sudah, Bu. Sudah semua? Sudah, Bu. Baik. Kalau sudah semua, sekarang akan kita bahas. Nah, siapa yang mau mempresentasikan peta pikiran yang sudah dibuat? Ya, terima kasih Ayu Marheni atas presentasinya.
Anak-anak, ada yang memiliki jawaban berbeda dengan Marheni? Tidak? Tidak, Bu. Semua menjawab sama, seperti itu? Sama Bu Guru. Oke, sekarang coba kita cek jawabannya. Nah, inilah jawaban dari peta pikiran Dayu dan ikan hias. Jadi, pertanyaan pertama, apa nama jenis ikan hias yang dipiara Dayu? Yaitu, ikan hias yang dipiara adalah dari jenis ikan mas koki. Sudah benar jawabannya tadi. Lalu, di mana ikan hias itu dipiara? Dipiara di dalam akuarium. Juga sudah benar jawabannya. Nah, ayo kita berikan tepuk tangan untuk Marheni. Apakah ada yang ingin ditanyakan tentang teks Dayu dan ikan hias sebelum kita lanjut? Tidak? Tidak, Bu. Oke. Nah, sekarang Ibu ingin kalian memberikan pendapat. Menurut kalian, mengapa ikan itu selalu membuka dan menutup mulutnya? Nah, iya, Sista. Jadi, ikan-ikan selalu membuka dan menutupnya pada saat bernapas, Bu. Ya, benar jawaban Sista ya, anak-anak. Coba kita cek jawabannya. Nah, Ibu akan jelaskan. Jadi, ikan selalu membuka dan menutup mulut karena ikan itu sedang bernapas. Ikan membuka dan menutup mulutnya untuk memasukkan air ke dalam tubuh. Di dalam tubuh ikan, air akan dibawa ke insang. Di dalam insang, oksigen yang terkandung dalam air akan disaring dan diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Nah, jadi anak-anak, seperti manusia, hewan juga bernapas untuk mengambil oksigen dan membuang karbon dioksida. Namun, sistem pernapasan pada hewan itu berbeda dari manusia. Bahkan, sistem pernapasan pada hewan pun itu berbeda-beda sesuai dengan jenisnya. Nah, hari ini kita akan lanjutkan materi kita yang kedua, yaitu sistem pernapasan pada hewan. Nah, coba kalian perhatikan, inilah jenis-jenis hewan yang akan kita pelajari hari ini. Ada cacing tanah, vermes, serangga, insekta, ikan, pisces, amfibi, kata, reptilia, burung atau aves, dan mamalia. Nah, siapa yang mau bantu Ibu untuk baca teks mamalia? Ya, Dewi, Astri. Mamalia adalah jenis hewan yang menyusui anaknya. Ada dua jenis hewan mamalia, yaitu mamalia darat dan mamalia air. Mamalia darat misalnya kambing, sapi, kerbau, dan kuda. Mamalia air misalnya paus, duyung, dan lumba-lumba. Terima kasih, Dewi. Nah, coba kalian perhatikan, di sini ada gambar kuda. Nah, kuda merupakan salah satu contoh dari mamalia darat. Nah, di mana mamalia darat itu bernafas menggunakan paru-paru. Sekarang coba kita lanjut ke mamalia air. Nah, siapa yang mau bantu Ibu untuk baca teks mamalia air? Pada mamalia air, hidungnya dilengkapi dengan katup. Saat mamalia tersebut menyelam, katup akan menutup. Sebaliknya, saat mamalia tersebut muncul ke permukaan air, katup terbuka. Nah, terima kasih, Ayu Marheni. Nah, Sama. apakah kalian tahu ini gambar apa? Ikan paus dan lumba-lumba, Bu Guru. Oh iya, benar. Dan lumba-lumba itu adalah contoh dari mamalia air. Bernafas dengan paru-paru. Dan saat dia menarik nafas itu, dia harus muncul ke permukaan dan menarik udara sebanyak-banyaknya, lalu kembali ke dalam air. Sehingga dia memiliki katup pada hidungnya. Itulah. Dari teks
sistem pernapasan pada hewan tadi ada cacing, ada serangga, ikan, amfibi, reptil, ada burung, dan mamalia. Apakah ada kata-kata sulit yang kalian belum pahami, yang ingin ditanyakan? Boleh? Bu Guru. Tidak, Bu. Tidak, Bu. Apakah sudah jelas tentang sistem pernapasan hewan? Sudah? Sudah, Guru. Kalau begitu, kita akan lanjutkan. Nah, di sini Ibu akan menugaskan kalian untuk membuat bagan, tapi boleh dalam diskusi kelompok. Kalian masih ingat kan kelompoknya seperti minggu lalu, ada 7 kelompok. Nah, jadi tugas kalian adalah membuat bagan cara kerja organ pernapasan dari salah satu jenis hewan. Nah, kelompok 1 membuat tentang cacing tanah, kelompok 2 bagan tentang ikan. Silahkan kalian siapkan dulu buku tugasnya. Boleh kerjakan dengan diskusikan di WhatsApp grup bersama kelompok kalian. Nah, Ibu berikan waktu 15 menit. Nanti kalau sudah selesai bisa difoto dan dikirim di WhatsApp grup. Silahkan anak-anak kerjakan dengan baik. Sudah. Sudah semua? Nah, sekarang Ibu mau perwakilan kelompok, satu kelompok untuk mempresentasikan bagan yang sudah dibuat. Karena kita keterbatasan waktu, jadi hanya satu kelompok yang Ibu tunjuk untuk presentasi. Silahkan, siapa yang mau? Ayo Sista. Pertama itu ada hewan burung. Udara masuk melalui lubang hidung, lalu melewati trakea dan bronkus. Kemudian masuk ke paru-paru. Dari paru-paru, udara tersebut dialirkan ke kantong udara untuk cadangan udara. Ya, presentasi dari bagan yang Sista buat tentang burung itu sudah benar. Jadi, tahapannya udara masuk melalui lubang hidung, lalu akan melalui trakea menuju bronkus, kemudian masuk ke paru-paru. Dari paru-paru, udara tersebut dialirkan ke kantong udara untuk cadangan udara dan juga diedarkan ke seluruh tubuh dari burung. Nah, anak-anak, Ibu harap semuanya juga sudah mengerjakan bagan dengan benar. Nanti akan Ibu periksa masing-masing jawaban bagan dari kalian. Selanjutnya, apakah ada yang masih kesulitan tentang sistem pernapasan pada hewan sebelum kita lanjut? Sudah, Bu. Kalau begitu, sekarang kita lanjut ke kesimpulan. Kita sudah belajar tentang kata tanya melalui peta pikiran. Kalian sudah melengkapi peta pikiran. Nah, yang pertama, kalian sudah belajar kata tanya apa. Nah, jawaban dari pertanyaan apa itu menunjukkan benda, keadaan, atau perbuatan. Jawaban dari pertanyaan di mana itu menunjukkan lokasi atau tempat. Jawaban dari pertanyaan kapan itu menunjukkan waktu. Jawaban dari pertanyaan siapa menunjukkan orang atau pelaku yang ditanyakan. Sistem pernapasan pada hewan. Yang pertama, yaitu cacing tanah atau vermes bernafas dengan permukaan kulit. Yang kedua itu ada serangga, insekta, bernafas dengan trakea. Dan yang terakhir itu ada mamalia. Ada mamalia darat, ada mamalia air, bernafas dengan paru-paru. Nah, Ibu harap kalian sudah memahami materi yang kita pelajari hari ini dengan baik. Dan tes evaluasi. Nah, anak-anak kerjakan tes evaluasi di buku tugas secara mandiri. Ibu berikan waktu 15 menit, silahkan kerjakan dari sekarang. Sudah, Bu Guru. Sudah, silahkan foto ya. Baik, anak-anak, Ibu harap kalian sudah menjawab dengan benar soal evaluasi hari ini. Nanti akan Ibu cek lagi masing-masing jawaban dari kalian. Nah,
Nah, coba kalian perhatikan. Tugas rumahnya adalah kalian harus memperhatikan jenis binatang yang ada di rumah kalian. Nah, lalu buatlah bagan cara kerja organ pernapasan hewan tersebut. Silahkan nanti kalian kerjakan di buku PR. Nanti kalau sudah selesai, boleh difoto dan kirim di WhatsApp grup. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait tugas? Sudah dipahami? Sudah. Bu Guru. Baik, anak-anak, Ibu akan tutup PowerPoint-nya. Nah, demikianlah pembelajaran kita hari ini tentang pembelajaran 1 yang Ibu harap kalian dapat memahami materi dengan baik dan pelajaran kita hari ini itu bermanfaat untuk kalian. Nah, sebelum kita mengakhiri pembelajaran, ada baiknya kita berdoa. Untuk itu, siapa yang mau memimpin doa penutup hari ini? Pika? Ya, coba Pika. Baik, teman-teman, karena pembelajaran kita hari ini telah selesai, kita akhiri dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Dimulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Pika. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri, Ibu ingin berpesan, semoga kalian tetap semangat belajar daring. Terus kalian juga harus memperhatikan dan mengikuti protokol kesehatan. Nah, semoga kita bisa segera bertemu kembali di sekolah. Nah, dengan para musanti, Om Santi, 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 Om. Om Santi, Om. Anak-anak, silahkan sekarang boleh keluar dari room Zoom meeting ini ya. Terima kasih.